Allah As-Samad, Allah As-Samad. Apa tafsir As-Samad? Yang tidak butuh sama siapapun dan di waktu yang sama semua pihak butuh kepadanya. Kita nggak ngaji Allah nggak rugi kok, stok hamba Allah banyak. Kita hangout Allah nggak rugi, kita mabok Allah nggak rugi. Emangnya Allah sakit hati? Enggak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat baik itu untuk Anda. Dan kalau Anda bermaksiat, Anda jauh dari Allah, Anda nggak mau belajar, Anda yang akan hancur kata Allah. Bukan Allah yang rugi. Ilmu ini kebutuhan. Kita nggak dibutuhkan. Kita tidak dibutuhkan. Jangankan nggak ngaji, murtad malam hari ini aja ahlan wa sahlan. Silakan. Jangankan datang ke majelis, nggak datang, nggak ikut, nggak bergabung di sebuah masjid, tidak menghidupkan sholat berjamaah. Jangankan itu ya, murtad saja nggak ada masalah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian murtad dari agama Allah, Allah sudah kasih sampel yang paling parah. Karena dosa yang paling parah apa? Murtad, syirik besar. Barang siapa yang murtad, Allah akan ganti posisinya dengan kaum-kaum yang lain yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah. Jadi kalau kita nggak hadir, akan ada followers baru di sini, akan ada jamaah baru di sini yang akan menempati tempat duduk kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja deh, yang di saf pertama nih, kalau malam ini kita nggak hadir, apakah saf pertama kosong? Enggak, akan ada yang maju tutup di sini. Kita nggak dibutuhkan. Kita yang butuh terhadap agama Allah. Karena kita yang ingin bahagia, kita yang nggak mau sengsara, dan Allah jamin kalau kita nggak mau belajar agamanya sengsara kita. Sebagaimana firman di atas tadi. Kita yang ingin tenang, dan Allah berfirman salah satu kunci ketenangan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan salah satu mana zikir, ilmu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Apa sih tafsir ahli zikir di sini? Ahli ilmu, dengan ijma' para ulama. Jadi ilmu ini akan membuat kita tenang, akan membuat kita bahagia. Hadirin, kalau kita paham konsep takdir dalam Islam, kita nggak akan jadi galau. Makanya kan nggak ada pembahasan tentang galauers di dalam ilmu fikih, nggak ada. Karena orang yang ngerti konsep nggak akan galau. Hanya orang-orang yang nggak paham iman yang galau. Ini kebutuhan. Makanya kan dalam dakwah kita nggak perlu marah-marah. Bukan kita yang butuh mereka kok. Ini untuk kebaikan mereka. Jadi buat apa Anda marah-marah? Kalau Anda terima, alhamdulillah. Kalau nggak ada masalah. Yang sengsara siapa? Anda. Yang diadab siapa? Anda. Kenapa kita marah-marah? Jadi santai saja. Makanya kan Allah perintahkan Nabi kita untuk berdakwah dengan hikmah. Karena nggak ada yang perlu. Bukan Nabi yang butuh dakwah, mereka yang butuh dakwah. Jadi buat apa Anda marahin orang yang nggak mendengarkan Anda, atau yang nggak menerima ayat, nggak terima hadis? Mereka yang hancur, mereka akan binasa, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hikmahnya dakwah itu harus santun, harus bijak. Yang membawakan nggak perlu emosi. Karena nggak ada alasan untuk emosi. Yang butuh itu yang belajar. Karena kita ingin bahagia, karena kita ingin tenang, karena kita ingin memberikan goresan kebahagiaan dalam hidup kita yang hanya sekali ini saja. Ini yang harus dicamkan. Ilmu itu kebutuhan. Bukan kita yang dibutuhkan, kita yang butuh kepada ilmu. Oleh karena itu harus kita sempatkan. Ada waktu datang ke pengajian, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Kalau Allah nggak butuh malaikat Jibril, apalagi kita? Siapa kita? Kalau Allah tidak butuh matahari, kalau Allah tidak butuh galaksi Bima Sakti, lalu siapa kita?
Kita hanya makhluk yang sangat amat hina dan kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya mengapa para ulama all out ketika mempelajari ilmu agama. Mereka habis-habisan. Mereka kerahkan semua kemampuan mereka dan mereka berani bayar mahal untuk ilmu. Al-Imam Hisham Ad-Damashqi untuk bisa duduk di majelis Imam Malik itu jual rumah. Jual rumah. Baru safar ke Madinah duduk di majelis Imam Malik. Kenapa? Karena mereka tahu inilah kebahagiaan. Inilah ketenangan. Inilah kesuksesan. Inilah jalan menuju takwa. Dan kalau kita takwa semua balik modal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nah, gimana kita mau bertakwa kalau kita nggak ngerti gimana cara bertakwa? Kalau kita nggak pernah ngaji, kalau kita nggak pernah baca ayat-ayat Allah, kalau kita nggak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, gimana cara bertakwa? Karena mereka sadar itu, mereka berani kerahkan semua yang mereka punya. Rabi'ah bin Abdurrahman, guru besar Imam Malik, yang biasa dikenal dengan nama Ar-Rabi'atul Ra'yi, itu kalau nggak punya duit, misalnya nih, beliau ikut kajian pada Isya Rabu malam di Al-Azhar. Pas lagi nggak punya duit, semua nggak ada, dompet kosong, kiriman belum datang, lihat deposit nggak ada sama sekali. Itu beliau naik ke atap rumah beliau, lalu beliau jual genteng-genteng rumah beliau untuk bisa dapat ongkos berangkat ke Al-Azhar. Rabi'atul Ra'yi. Siapa yang pernah jual genteng rumahnya? Nggak ada. Sebagian para ulama mengatakan bi'tu tista umi bisaba'ati dananir. Untuk modal datang ke pengajian kan butuh duit. Kalau ke bahasa kita kan harus naik busway, naik gojek, naik taksi. Itu mereka katakan aku jual baskom ibuku sehingga totalnya 7 dinar. 7 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram berapa? Ibu-ibu yang jagonya. Emas berapa, Bu? Ibu-ibu. Harga 1 gram emas berapa? Pasar Cikini aja, Bu, berapa, Bu? 500 ribuan. Lalu kali 4,25, lalu kali 7. Jadi nggak ada yang jual. Lalu pesen taksi berangkat. Nggak ada cari lagi di dapur jual. Subhanallah. Itu para ulama. Karena mereka tahu betapa pentingnya menuntut ilmu agama. Kalau kita dikit-dikit nggak punya duit. Dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Banyakan dikit-dikitnya, subhanallah. Nggak ada pengorbanan. Karena kita nggak merasa butuh. Sedangkan para ulama benar-benar merasa butuh. Gue harus ngaji nih. Kalau nggak iman gue turun. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan orang-orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah, itu imannya nambah. Nah, itu yang dipaham dan diresapi dengan baik oleh para ulama, maka mereka mati-matian. Mereka habis-habisan. Kan mereka juga tahu hadis yang kemarin kita sebutkan, bahwa 1 ayat lebih baik dari 2 ayat lebih baik daripada 2 unta qaumawain. Ya apalah artinya baskom kalau dibanding 2 unta? Itu matematikanya main tuh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita resapi. Ibnul Jauzi, siapa yang pernah baca karya beliau Talbisu Iblis? Ibnul Jauzi adalah penulis kitab Talbisu Iblis, tipu daya iblis, yang sangat terkenal termasuk di Indonesia. Jangan berpikir beliau nggak punya modal untuk menjadi ulama. Untuk menjadi ulama, sekali beliau sudah menghabiskan 2 rumah, hadirin sekalian, 2 rumah dalam sejarah. Jual rumah, beli buku, buat bekal untuk belajar ke sana, datangi para ulama yang ada di luar negeri, pergi ke sana, beli lagi, perbekalan, totalnya 2 rumah habis dalam seumur hidup beliau. Dan jadi ulama, dan ilmunya berkah, dan sampai detik ini kita baca karyanya, bayangin gak sih pahalanya Ibnul Jauzi sampai detik ini? Setiap orang yang baca perkataan Ibnul Jauzi, buku Talbis Iblisnya Ibnul Jauzi, maka Ibnul Jauzi dapat
kiriman pahala di dalam kuburnya. Jadi 2 rumah nggak ada apa-apanya. Ini yang perlu kita camkan. Oke, kita nggak mungkin seperti Ibnul Jauzi, tapi apakah kita nggak ingin anak-anak kita bisa belajar Al-Fatihah dari kita? Anak-anak kita bisa belajar sholat itu dari saya. Nah kalau kita nggak bisa dan nggak pernah belajar sholat, gimana kita bisa ajarkan anak-anak kita? Ada musola dekat rumah nganggur, gimana kalau kita buat TPA nih? Kita ajarkan aja Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, atau bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat. Nah kalau kita nggak pernah belajar, gimana kita bisa mendapatkan investasi akhirat tersebut? Bukankah Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu, jika anak Adam meninggal, maka amal ibadahnya terputus, kecuali 3, dan diantaranya wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita renungkan. Kita yang butuh, kita ingin bahagia, makanya dikejar. Makanya konsep para ulama, al ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi bukan mendatangi, karena yang butuh itu kita, bukan Allah butuh kita. Karena kita yang akan mati, dan kematian kita tidak ada yang tahu. Dan pada saat kita di dalam kubur, hari pertama kita langsung ditanya tentang ilmu kita. Sebagaimana dalam riwayat Bara' bin Azib ada pertanyaan tentang ilmu. Dan kalau kita tidak bisa jawab, maka malaikat akan memukul kita dengan sebuah palu yang apabila dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan luluh lantak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Agama menawarkan kebahagiaan. Maka kita harus belajar. Pelajari konsep iman. Pelajari konsep bagaimana mengenal Allah. Maka kita akan tenang. Bagaimana konsep malaikat. Maka kita akan lihat etos kerja kita luar biasa. Karena kita yakin dicatat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu itu kebutuhan, bukan kita yang dibutuhkan di majelis-majelis ilmu. Maka kita harus datang, kita harus pelajari, kita harus tuntut, dan kita harus berani keluar modal. Sebagaimana para ulama mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Dan Allah akan ganti, masa Allah nggak ganti? Allah akan ganti, karena ini fisabilillah. Dan Allah akan berikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala.